ini mending gabung di sini, sudah pasti ada artinya. Semua masalah dan segala problema pasti ada solusinya. Topik hangat terkini tentang sumut hari ini, mari kita kupas santai di Markombur. Nongkrong inspiratif, pastinya di Markombur. Pastinya di Markombur. Di Markombur. Segala solusi bisa diselesaikan, segala solusi akan diketahui. Apalagi solusi yang lagi ngetren saat ini. Apa yang lagi ngetren Bang Munir? Macam nggak tahu. Langsung gatel kepala Bang Munir ya? Sesuaikan inilah. Yang disesuaikan. Yang disuai dan disesuaikan. Tentu pula harga Harga BBM. BBM. Bukan tanggung, dadakan bro. Dadakan ya. Agak-agak bikin kaget ya Bang Munir Bukan ya? bikin kaget, stagnasi terjadi terhadap SPBU dan galon-galon. Begitu naik tutup sementara, karena memang nggak bisa. Iya. Semalam kena awak, Kena bukan ya? antri. Oke. Begitu mau masuk, Pak maaf dulu, belum melayani. Karena kenapa? Penyesuaian harga. Penyesuaian juga dibilangnya, bukan naik harga. Itu di tanggal 3 itu ya Bang Oh Munir? iya, Aduh, nah itulah dia. Isu-isunya kan tanggal 1. ternyata enggak ya? Sibuklah 1 sore, baris sampai macet jalan. Nggak jadi. Nggak jadi. Tiba-tiba di tengah hari, tanggal 3, Di saat sedang terlelap tidur siang bukan ya? terlelap tidur siang, lagi sibuk-sibuk awak. Kejadian. kalau gitu. Tiba-tiba. Tapi kalau kupikir apa yang dinyatakan presiden, masalahnya katanya membebani biaya APBN sampai 3 kali lipat, dari 152 triliun rupiah menjadi 502,4 triliun. Yang paling parah lagi, berdasarkan hasil data, 70% daripada subsidi pemerintah itu tidak bermanfaat bagi masyarakat ekonomi lemah, tapi yang memanfaatkan adalah ekonomi ke atas. Ekonomi. Jadi ini luar biasa. Iya, jadi kita masih nunggu ya Bang Munir. Kan sudah ada Bang Gunawan Benjamin. Ini Tentu. udah 3 kali dia jumpa Bang Bukan Gunawan 3 Benjamin. kali, kalau bisa berkali-kali. Ini Jangan bahasnya bosan-bosan. soal yang naik-naik aja pokoknya. Karena Bang Munir. Soal persoalannya kenapa penyesuaian. harus kita panggil Bang Gunawan? Persoalan dia tim ahli dan pengamat juga Iya. daripada pasar dan harga-harga barang yang ada yang berkembang di Sumatera Utara. Ini luar biasa. Anak muda, kalau kata orang selada batang selada, selada tetap di atas karas. Kata. Inilah tipikal anak muda. Walaupun muda, tapi pemikirannya tetap cerdas. Luar biasa. Betul, luar biasa. Pokoknya kita masih menunggu satu lagi dari Pertamina Ada ya, Pertamina, Bang Munir ya. Biar insya kita Allah mulai mudah-mudahan kita nantikan hadir bersama kita, tapi tak boleh pula karena kita nunggu kita nggak bisa bincang-bincang. Oh, nggak boleh. Harus tetap Harus. bincang-bincang, jangan Harus nggak ya, Bang bincang-bincang. Oke. Kalau nggak bincang-bincang nanti masyarakat nengok gini ada apa ini katanya. Apalagi nih isunya lagi hangat Oh, ya Bang iya. Munir ya. Betul. Agak menggelitik sedikit, agak memanas sedikit. Agak memanas. Oke, langsung aja kalau kita Oke. tanya pendapatnya Bang Gunawan. Bang, kalau tadi disebutkan Bang Munir kan ini kayaknya agak mendadak gitu Bang. Lagi enak-enak istirahat, lagi banyak aktivitas, tiba-tiba teng lihat berita udah naik aja gitu. Nah, ini ada efek-efek kejutnya juga ya Bang ya. Nah, sebenarnya kalau dilihat ini apakah ini menjadi sebuah strategi juga nih dari pemerintah bahwasannya BBM itu kemarin dinaikkan 1 jam sebelum resmi begitu Bang. Pengumumannya 1 jam sebelum resmi dinaikkan. Seperti apa Jadi menurut sebenarnya pandangan sih Anda? pemerintah tuh sudah menabrak kebiasaan yang sebelumnya. Kalau sebelumnya itu kan biasanya tuh kan BBM naik pada saat tanggal 1 di awal bulan, Ya. kan gitu kan ya. Nah sekarang paradigmanya dirubah gitu loh. Jadi kita udah ngeliat nih, sebenarnya tuh pada saat tanggal 1 kemarin ada antrian sampai mengular panjang buat macet, itu kan udah nunjukin indikasi bahwasanya jauh hari kita berespektasi bahwasanya harga BBM mau dinaikkan, orang udah berpikir ini kapan, kan gitu kan ya. Jadi mereka bukan berpikir hanya naiknya ini berapa, tapi ini kapan ini mau naik. Nah, pada saat mereka dihadapkan dengan awal bulan tanggal 1, spekulasi muncul bahwasanya oh ya udah nih berarti di tanggal 1 ini kemungkinan besar ini pemerintah akan naikin. Seenggaknya sebelum jam 12 malam atau mungkin menjelang pagi gitu kan ya, ini pasti pemerintah udah ngasih kabar seperti itu. Nah, spekulasi itu muncul sehingga antri lah mereka untuk mengisi BBM-nya, ya setidaknya bisa ngisi full tank. Kan gitu kan ya. Alhasil apa? Alhasil kelangkaan BBM lagi yang muncul kan. Kelangkaan BBM muncul, antrian panjang, ternyata nggak dinaikin. Nah,
pada hari Sabtu pemerintah berubah strateginya. Strateginya itu ya saya umumkan di siang hari. Nah ini di luar ekspektasi kita semua, nggak Iya. ada yang bisa memperkirakan itu kan. Nah tetapi memang kebijakan seperti itu dampaknya seperti apa? Ya artinya apa? Pemerintah cuma ngajarin bahwasanya kita jangan terlalu berspekulasi lah dengan apa yang akan dikerjakan oleh pemerintah gitu kan. Karena mereka tetap yang lebih paham, mereka yang lebih memahamin bagaimana sih proses kenaikan BBM itu sendiri. Termasuk kemarin besaran angkanya kan kita sudah lihat tuh kan. Nah yang paling tepat itu memang Pertalite. Rata-rata mempertimbangkan bahwasanya akan jadi kenaikan hingga mencapai Rp10.000 per liter. Nah itu cuma itu yang tepat, selebihnya kan ngawur semua kan gitu. Seperti itu. Itu sih kalau menurut saya sih untuk yang saat itu. Ada yang aneh. Apa tuh Bang Munir? Artinya prediksi pemerintah terhadap perdagangan nggak tepat juga. Kadang-kadang 2 minggu baru diumumkan, belum lagi naik, barang udah naik duluan. Oh ya. Nah, ini luar biasa, Ya. lomba lari dia, Ya. macam lomba lari. Nah, ini bagaimana pula Pak, mengantisipasinya? Ya, jadi memang kemarin kita jauh-jauh hari udah ngomong dan tim dari KPPU juga udah pernah bilang bahwasanya mereka akan memantauin selama spekulasi kenaikan harga BBM ini sudah terjadi. Nah, kita memang terus melakukan evaluasi dan saya juga sudah melakukan observasi di lapangan. Pada saat BBM ini diwacanakan untuk dinaikkan, itu memang para pedagang banyak yang berpikiran bahwasanya ini bener nggak mau naik kan gitu kan ya. Sementara sebelum-sebelumnya pihak Pertamina juga sudah mengklaim kita nggak tahu loh ini bakal mau naik kayak gimana, mau naik kapan, kita nggak pernah tahu itu gitu loh. Nah ini hanya pemerintah yang tahu. Nah pada saat di situ kita sudah melakukan kajian apakah tindakan spekulasi yang besar kemungkinan akan terjadi sebelum BBM ini ada atau tidak. Beberapa pedagang sudah mulai memikirkan itu. Kalau memang nanti BBM naik, ada baiknya kan CES coba untuk stok barang di harga yang sekarang. Nah, tapi ya kalau dari hasil evaluasi kita tidak terjadi memang. Artinya semua harga barang itu berfluktuasi tapi fluktuasinya itu lebih dikarenakan oleh faktor cuaca sehingga harganya itu kerap kayak naik turun. Nah, komoditas yang paling terlihat di situ hanya komoditas cabai. Cabai merah, cabai rawit yang pernah turun ke 50 hingga 70 ribuan rupiah per kilogram naik lagi sekarang ke 90-an. Iya. Tapi kita melihatnya itu bukan karena BBM. Kita melihatnya itu karena memang pasokan terganggu akibat cuaca yang buruk. Nah seperti itu. Tetapi memang setelah BBM dinaikkan, setelah hari Sabtu ini gitu kan ya. Tadi kita sudah melakukan pemantauan, ternyata emang naik semua. Semuanya Naik di wilayah Sumatera Utara kecuali Kota Medan ya. Kota Medan masih stabil. Jadi mulai dari harga beras, bawang merah, cabai rawit, gula pasir, daging ayam, telur ayam, daging sapi. Mulai bingung. Ini naik. Rentang kenaikannya berapa? Kalau saya perhatikan tadi data yang tadi disurvei sama teman-teman mulai dari Medan, Sibolga, Siantar, Gunung Sitoli, sama Padang Sidempuan, itu terlihat kenaikannya kalau untuk beras sekitar tipis lah, Rp300 paling mahal. Tapi yang lainnya itu beranjak dari Rp1.000 hingga Rp3.000 per kilogram. Nah setelah kita hitung-hitung nih, berapa sih kenaikan harga Pertalite, harga solar terkait dengan kenaikan harga biaya pengangkutan? Ternyata setelah kita hitung masih wajar. Artinya, dari petani katakanlah Kabupaten Karo sampai ke Medan, ini biaya PP-nya naik, biaya pengangkutannya naik sekitar 20-23% di Sumatera Utara. Dari 20 hingga 23%, sementara harga solar naiknya sekitar 30%-an gitu kan ya. Ini ternyata memberikan kontribusi terhadap kenaikan harga barang di tingkat pedagang besar itu sekitar 500 hingga Rp1.000 per kilo. Nah di tingkat pedagang pengecer ini kenaikannya bisa mencapai 1.500 hingga 2.000. Jadi benar pada saat kita lihat harga pada hari ini tuh ya ternyata harga yang saya sebutkan tadi itu naiknya ya 1.000 sampai 3.000. Jadi masih wajar ini. Tetapi saya tetap mewanti-wanti, saya tetap memberikan rekomendasi kepada pemerintah untuk tidak selesai sampai di sini. Kenapa? Yang namanya aksi spekulasi ini akan terus ada kapanpun itu ya. Manusia kalau seandainya dihadapkan dengan adanya potensi keuntungan memanfaatkan kebijakan pemerintah itu pasti ada. Itu selalu ada dan jangan sampai lalai di situ. Dan kalau kita lihat dari apakah ke depan nanti harga pangan akan naik, saya masih menantikan bagaimana perkembangan harga kebutuhan pokok di Kota Medan. Sejauh ini masih stabil nih, pagi ini masih stabil, kecuali harga cabai merah sama cabai rawit. Tapi selebih yang saya buka tadi itu untuk Medan ini masih stabil nih. Yang mudah-mudahan aja, karena apa? Karena begini, kalau seandainya kita lihat ya situasi di Medan ini, sebenarnya transaksi perdagangan bahan pokok itu seperti apa sih? Dari wilayah produsen, dari wilayah Kabupaten Karo, Merek, atau mungkin wilayah pegunungan, masuk ke pasar induk. Yang beli bukan hanya orang Medan di pasar induk itu. Di pasar itu ada orang dari Tebing Tinggi, ada orang dari Deli Serdang, ada Sedang Bedage, ada dari Binjai, dari Langsa pun ada. Nah pada saat mereka membeli barang dari Medan dibawa ke wilayahnya masing-masing, tentunya kan harga barangnya naik lebih tinggi. Nah itu terbukti lagi hari ini.
Medannya cukup stabil, di kota lain luar itu naik semua. Nah, itulah dia yang kita simpulkan bahwasanya sampai detik ini pun harga barang cenderung masih wajar, tidak mengalami gejolak yang cukup tinggi, sehingga kebijakan kenaikan BBM yang dilakukan oleh pemerintah tidak mengakibatkan gejolak harga pangan di luar batas kewajaran. Itu sih. Oke, artinya masih Masih wajar Masih wajar. daripada harga. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, selain penyesuaian harga minyak tadi, pemerintah juga memberikan bantuan dalam bentuk yaitu bantuan langsung tunai BBM sebesar 12,4 triliun bagi 20 juta, 65 juta masyarakat ya, yang mana per bulannya 150 ribu rupiah. Kemudian untuk pekerja 9,6 triliun untuk 16 juta pekerja, yang mana tiap bulannya akan menerima 600 ribu rupiah. Sekarang menjadi tanda tanya, apakah sudah bisa membantu dengan persoalannya? Kemudian satu lagi, dengan itu apakah tidak berpengaruh terhadap inflasi yang terjadi? Ya. Nah, kita kan harus tahu ke sana. Ini perlu dikorek ini habis. Iya. Jadi solusi nggak tuh Bang? Nah, kalau solusi pasti ya mengurangi beban kehidupan kita sehari-hari. Tapi solusi jangka pendek atau bisa untuk solusi jangka Nah, panjang? jangka panjangnya tergantung kemampuan pemerintah di situ. Kita balik lagi gitu ya. Nah, jadi gini nih, 150.000 satu kepala keluarga, dia punya anggota 4 orang. Katakanlah yang mendapatkan ini adalah menurut prediksi pemerintah kan 40% masyarakat kategori ekonomi menengah ke bawah. 40%. 20 juta kepala keluarga, berarti sekitar 80 juta orang kalau kita berasumsi satu keluarga punya 1 orang istri, 2 orang anak gitu kan ya. Oke. Jadi kalau misalkan kenaikannya 150.000, kita bicara inflasi dulu deh. Inflasi sekarang ini bergerak di kisaran angka, nanti endingnya ini di kisaran angka 6,5%. Kalau hitung-hitungan saya tinggi nih, 6,5%. 6,5% dari 2 juta rupiah. Jadi kalau kita itu gini, satu masyarakat di Sumatera Utara itu dianggap miskin kalau seandainya pengeluarannya di bawah sekitar Rp520.000 per bulan. Nah, di bawah itu ya. Jadi kalau ada 4 berarti kan sekitar 2.080.000-an lah. Atau mungkin kita anggap aja 2.100.000. Nambah BLT sebesar Rp150.000 per bulan. 150.000 ini berapa persen dari 2 juta? Kan gitu kan ya. Nah, kalau misalkan dihitung-hitung, wah ini kisarannya sekitar 15 atau 10%. 10 sampai 15 lah. Katakan kita berasumsi tadi kan penghasilannya 2 jutaan ya, yang masyarakat miskin. Berarti angka 150.000 mampu nggak mengcover segala kebutuhan selama harga BBM naik belakang ini? Mampu. Nah itu simpulnya mampu. Artinya apa? Semua pengeluaran dia ditambah dengan hitung-hitungan pemerintah, penambahan 150.000, ini benar. Dia akan memberesin semua masalah kebutuhan dasarnya dia sehari-hari. Ingat ya kebutuhan dasar ya, makan salah satunya. Tapi kalau ini hanya diberikan 1 bulan, 2 bulan, ya nggak efektif. Artinya memang ini perlu dimutakhirkan lagi datanya sampai ke depan. Terus kalau bisa ada anggaran lebih besar untuk membantu mereka selanjutnya. Jadi jangan berhenti di beberapa bulan saja. Kenapa? Karena yang namanya inflasi ini akan tinggi sampai tahun 2023. Belum tahu kapan akan berakhir. Ini masalahnya kita belum tahu nih kapan akan berakhir. Kan gitu ya. Nah, terkait bantuan tenaga kerja tadi ya, pekerja gitu kan ya. Nah, 600.000, katakanlah 600.000, 3 juta dari 600.000 sama, sekitar ya 15%-an juga kan. Artinya apa? Artinya memang kalau saya lihat sih udah dihitung semua nih. Artinya penghitungannya sudah cukup tepat begitu? Ya, artinya memang inflasi itu salah satu tolak ukur pemerintah dalam memberikan bantuan itu tadi. Nah, kalau saya sih mikirnya seperti itu, Pak. Jadi, 600.000. Ntar dulu ya. Ini kalau Bang Gunur masih cepat nih ngitungnya. Dari 3 juta. Itu yang jelasnya udah lebih kurang tahu. 20 sekian persen itu. Ya, itu bagus lah. Itu bagus sih. Itu bagus. Itu bagus seperti itu. Tetapi jangan salah loh. Nanti setelah subsidi ini dikeluarkan oleh pemerintah, katakanlah demikian. Ini nanti kita akan berhadapan dengan ini gaji buruh, gaji karyawan, gaji pegawai ke depan mau naik berapa persen lagi. Betul. Nah, ya kan. Jadi Tapi jangan naik salah. Gitu, Bang. Perlu naik nggak kira-kira? Pasti naik. Nah, ya kan. Kalau nggak naik
karyawan akan komplain, saya Bentar, yakin. Bang. Eh. Karena kenapa? Pandai dia perlu nenggal. Udah tahu nyawa tujuannya kemana. Oh iya, saya udah tahu. Iya, iya, semua sama lah. Semua gitu sama kan. ya, oke. Kita semua begitu. Jadi memang harus naik. Tuntutan buruh akan lebih tinggi kenaikannya di tahun gajinya di tahun depan yang akan dihitung itu mulai tahun ini. Nah, ingat loh. Jadi perhitungan upah ke depan itu kan kita hitung nanti dimulai bulan ya katakanlah Oktober, November ya menjelang Desember kita harus hitung itu semua. Dengan inflasi yang sekarang ini dengan karyawan pekerja yang tidak mendapatkan bansos, kalau nggak naik sesuai dengan besar inflasi ini ruginya besar banget loh mereka. Ini kan. Sementara kalau dinaikkan perusahaannya belum tentu mampu. Nah, itu masalahnya. Kita tahu pertumbuhan ekonomi melambat, inflasi tinggi. Ini perusahaan pasti yang namanya produktivitasnya turun. Ya kan ya, produktivitasnya sudah pasti turun ditambah lagi dengan masalah-masalah lainnya seperti kemungkinan omset yang turun tadi tidak mampu mengimbangi tuntutan gaji itu tadi. Nah, ini akan jadi PR pemerintah, tugas pemerintah yang paling besar ke depan untuk menyesuaikan gaji setelah masalah bansos ini. Kalau bansos ini masih bisa dipertahankan, katakanlah demikian sampai tahun depan, katakanlah seperti itu. Ya, mudah-mudahan ini bisa menyelesaikan semua masalahnya kita gitu loh. Tapi kalau misalkan masalahnya adalah buruh, karyawan ini menuntut gaji di tahun 2023 yang setidaknya sesuai dengan inflasi yang hanya sekitar 6,5%, saya yakin banyak perusahaan yang angkat tangan di situ. Saya yakin sekali. Banyak perusahaan yang angkat tangan. Kedua, indikator dari pemerintah untuk memberikan bantuan ini bukan tanggung. DTKS, data terpadu Kementerian Sosial atau data terpadu kesejahteraan sosial. Sekarang yang menjadi pertanyaan saya, apakah tepat sasaran? Jangan seperti dulu BLT begitu yang datang rantinya sampai 20 gram, udah itu satu lagi sepeda motornya platnya masih profit lagi, kan kacau. Ini kan jadi masalah juga. Apalagi penyesuaian harga disebabkan salah satunya karena BBM itu tidak tepat sasaran pemakaian saat ini. Nah, dikucurkanlah BLT. Nah, bagaimana nih Bang? Bakal tepat sasaran atau enggak? Jangan-jangan? Jadi gini. Jangan-jangan nih. Memang kalau kita berpikir jangan-jangan ini bisa nggak tepat sasaran, memang kemungkinan itu besar banget gitu ya. Pertama gini, pertimbangannya itu begini. Di tahun 2022 ini kita berhadapan dengan kenaikan harga pangan yang terus melambung, sementara dari sisi pendapatan ini kita bermasalah. Banyak perusahaan yang merumahkan, mem-PHK, mengurangi jam kerjanya, itu banyak. Pemutakhiran data itu penting. Makanya kalau misalkan ada data dari Kementerian Sosial yang dijadikan acuan untuk menyalurkan BLT, kita kalau mengkritisi itu kan kita akan nanya, ini data per kapan? Gitu loh. Ini data per kapan? Kenapa? Karena setiap hari orang dengan kondisi yang seperti ini bisa aja masuk ke dalam garis kemiskinan loh. Iya kan ya. Hari ini saya, hari ini besok siapa, hari ini besok siapa. Itu datanya akan terus berubah setiap saat. Sehingga pemutakhiran itu harusnya sifatnya itu rutin. Nggak bisa enggak. Jadi kalau misalkan kita hanya mengacu ke data Kemensos, mungkin data itu sudah nggak valid lagi di masa yang akan datang. Walaupun tetap bisa mengcover semua masyarakat gitu ya. Sehingga saya hanya bisa menyarankan kepada pemerintah untuk lakukan pemutakhiran data baik mungkin sehingga penyaluran BLT ini memang benar-benar tepat sasaran gitu loh. Nah, terus tipikal masyarakat. Nah, ini pengalaman sendiri ini. Tipikal masyarakat kita tuh ada yang nggak punya bekal administrasi yang cukup untuk meminta BLT. Nah, itu kan masalahnya. Jadi ujung tombaknya nih ya kepala lingkungan, lurah, kepala desa, kades ya. Terus ya mereka ini sebenarnya jadi ujung tombak, mereka yang ngerti. Ini sebenarnya yang layak diberikan BLT bantuan sosial itu siapa aja. Jangan nunggu mereka datang, terus mereka mengajukan dengan cara-cara administrasi yang mereka harus penuhin. Banyak loh, tipikal masyarakat kita tuh yang di kampung tuh seperti ini. Pada saat dia mengalami kesulitan, wah ini Tuhan yang memberikan, bukan karena negara gitu kan ya. Jadi dia merasa, ya ini cobaan yang harus aku laluin, yang harus aku lewatin. Aku nggak perlu sih yang namanya BLT selamanya aku tetap sabar, tetap bisa hidup seperti ini. Aku nggak akan pernah butuh yang namanya bantuan sosial itu. Itu banyak. Jadi kesulitan apapun yang dia lakukan itu banyak bahwasanya ini datang dari Tuhan, ini cobaan yang aku sebagai makhluk hidup aku harus hadapin. Rasa syukurnya tinggi. Kalau orang rasa syukurnya tinggi seperti itu, dia nggak butuh bantuan manusia lainnya gitu loh. Nah ini yang jadi masalah. Tapi kalau misalkan itu dibiarkan sebagai alasan pemerintah daerah, katakanlah tingkat lurah atau kepala desa, oh dia nggak minta ini kok Pak, nggak minta BLT kok Pak. Dia merasa hidupnya baik-baik saja. Nah terus fungsinya negara tuh di mana di situ kan? Itu kan masalah juga. Jadi karakter masyarakat kita ini harus kita pahamin juga di bawah itu. Sehingga muncullah ketidaksesuaian. Sehingga banyak masyarakat penyaluran BLT-nya dianggap ini nggak sesuai. Yang ngantri di bank
untuk dapatkan BLT itu yang masih punya emas di gelangnya, Bener. yang masih pakai sepeda motor gitu kan. Sementara yang miskin tadi, yang benar-benar miskin merasa dia baik-baik aja gitu kan. Itu jangan sampai seperti itu. Ada baiknya didata langsung diberikan. Nggak usah nanti nunggu dia datang memberikan pengajuan baru dilayanin seperti itu sih. Jadi ujung tombaknya tetap di pemerintahan, di tingkat kelurahan atau di tingkat desa itu tadi. Jadi Itu sih. artinya begini, secara antisipasi kalau saya pikir, nggak usah kita kamuflase lagi dengan naiknya atau penyesuaian harga BBM, tentu inflasi tinggi, nilai-nilai bahan pokok tinggi, kemungkinan masyarakat tidak mampu, katakanlah masyarakat miskin akan bertambah Iya. di negara kita. Itu ini. pasti. Waspada ini. Oke, baik. Nah, ini kayaknya perbincangannya ini ya Bang Munir benar-benar hangat karena emang Bukan lagi hangat, lagi mendidih. panas ya. Mendidih. Panas untuk penyesuaian Kok emang hangat? mendidih. Mendidih. Oke, tapi biar nggak makin panas, Ah. nggak makin mendidih, Iya. biar kita kasih dulu Bang Ivan buat Bukan, menghibur kita Sipan ya. ini bukan apa-apa. Persoalan kadang-kadang kalau nggak duit gini, nggak jalan juga. Maunya dia kan, biar jangan mendidih, kami main dulu lah, masa kami ada gitu. Karena dia mendidih juga di sana Bang Tegang juga Munir. denger itu. jadi gini. Yang penting kau boleh tegang asal jangan naik. Ikut pula harga Silakan, naik-naik Bang pula. Ivan. Mau nanya itu, mau nanya ini itu, obrolan hangat hari ini mending gabung di sini, sudah pasti ada ahlinya. Semua masalah dan segala problema pasti ada solusinya. Topik hangat terkini tentang sumut hari ini, mari kita kupas santai di Markombur. Nongkrong inspiratif pastinya di Markombur. Biasa kali, BBM ini pengaruhnya luar biasa kali terhadap perkembangan. Contoh sampai seniman pun meminta maaf kepada istrinya, kepada ayahnya kalau nggak bisa beli susu. Akibat naik BBM. Nah, jadi yang menjadi pertanyaan, dengan naiknya BBM ini, atau katakanlah dengan disesuaikannya harga BBM ini, daripada yang ada, sehingga subsidi APBN apakah sudah bisa aman? Oke. Nah, ini dia. Ya. Jadi kalau misalkan kita runut, masyarakat itu kan sebenarnya kan, Pak ini kalau BBM naik siapa yang perlu disalahkan? Kan gitu ya. Nah Iya. kita lihat APBN-nya. APBN kita yang 2022 ini, itu kan sebenarnya sudah dirancang di 2021. Satu kesalahan pemerintah di sini letaknya tuh emang telak banget ya. Salah memperkirakan harga minyak dunia di tahun ini. Itu kesalahannya, itu yang fatal banget. Jadi 2021 mereka berasumsi bahwasanya mungkin harga minyak itu tidak naik sampai 100 hingga 120 dolar per barel gitu kan ya. Begitu dianggarkan, begitu udah disetujuin, udah dirapatkan sama DPR, masuk tahun 2022, perang nih. Rusia sama Ukraina, habis deh semuanya kan. Di situ saya udah mikir kemarin tuh, wah ini bakal APBN bakal jebol nih kalau untuk subsidi. Saya yakin itu. Kenapa? Karena beban anggaran APBN ini pasti akan melonjak di situ. Nah sekarang untuk menutupi lonjakan subsidi ini caranya gimana? Mau nggak pos-pos anggaran yang udah ditetapkan tadi dipindah-pindahkan gitu loh. Sehingga apa yang di situ yang diperlukan? Konsolidasi APBN. Kan seperti itu. Kalau konsolidasi APBN ini dilakukan dirubah dengan secepat mungkin, ternyata nggak bisa menolong kita semua dari sini. Harga minyak dunia yang naik gara-gara perang itu tadi mengakibatkan kita terpaksa mendapatkan penderitaan bahwasanya harga BBM harus lebih mahal daripada sebelumnya kan gitu ya. Nah, ke depan apakah ini akan aman? Beberapa tantangan ke depan masih berat ini. Pertama, masalah harga minyak dunia ini bukan dikarenakan permintaannya yang tinggi terus harganya naik. Tetapi ada satu negara yang sengaja, saya nggak mau jual. Nah, gitu loh, saya emang nggak mau jual, stok saya ada gitu, tapi saya nggak mau jual nih. Saya nggak mau jual nih ke blok-bloknya kalian gitu kan ya. Karena kita lagi bermusuhan sekarang ini. Katakanlah demikian. Nah mereka yang biasa beli minyak ke si yang penjual itu tadi,
tidak mendapatkan minyaknya, dia akan cari tempat yang lain. Alhasil permintaan tinggi, harga naik. Kita yang juga sebagian BBM-nya itu impor, terpaksa mau nggak mau harus menyesuaikan harga dengan harga yang di dunia itu tadi. Nah, apakah nantinya harga minyak dunia akan turun? Yang jadi masalah kita nggak bisa memastikan nih yang namanya perang Rusia Ukraina ini kapan nih berakhir. Kapan nih Rusia ini benar-benar mau menyalurkan gasnya kembali ke negara-negara Eropa. Ini kan belum tahu. Ditambah lagi ada ancaman. Cina sama Taiwan mau berantem lagi, mau perang lagi gitu kan. Ancaman-ancaman itu ke depan tuh masih berat gitu, masih serius banget. Eropa diambang krisis. Udah deh, ini kompleksitas masalahnya itu sangat-sangat serius di kedepannya. Kalau seandainya kita nggak naikin BBM nih, udahlah kita nggak naikin BBM, biar aja lah APBN itu menanggung semuanya. Ya secara otomatis anggaran yang digunakan untuk sektor-sektor produktif akan berkurang. Pertumbuhan ekonomi akan turun di situ, Pak. Selain itu, tren konsumsi BBM, tren konsumsi pembelian minyak dari Indonesia ke negara lain makin tinggi. Tadi kan kita sepakat ya bahwasanya masyarakat kita aja berspekulasi bahwasanya harga BBM kemungkinan naik di tanggal 1. Kita udah ngantri. Kalau kita salah buat kebijakan, misalkan gini, udah deh BBM gak usah naik, APBN biar aja jebol, biar aja masyarakat nikmatin subsidi. Terus kita kebutuhannya untuk impor BBM semakin tinggi. Impor BBM semakin tinggi, kebutuhan dolar berarti makin tinggi. Pada saat kebutuhan dolar makin tinggi, nanti spekulan juga muncul itu di pasar keuangan. Wah, ini pemerintah ini bakal salah nih, salah meletakkan kebijakan. Kalau seandainya BBM nggak naik, berarti mata uang rupiah melemah. Mata uang rupiah melemah, ini implikasinya kemana-mana. Bukan hanya masalah BBM aja, masalah hutang. Hutang bisa bengkak. Misalkan contoh, awalnya kita minjam 1 juta dolar dari negara lain. Mata uangnya 1 dolar adalah 10.000 rupiah. Hutang itu kalau dikonversikan ke rupiah 10 miliar. Begitu mata uang yang melemah jadi 20 ribuan, ya jadi 20 miliar dong. Kan gitu, hutang nggak nambah, enggak, tapi bengkak gitu loh. Nah itu jadi beban kita nanti ke depan. Itu satu. Yang kedua, di saat misalkan APBN dibiarkan jebol, APBN dibiarkan rusak gitu kan, untuk menutupin beban permintaan BBM yang tinggi di masyarakat, caranya gimana? Pasti nambah hutang kan. Kalau nambah hutang lagi, berarti nanti hutang yang lama udah bengkak, ada hutang baru yang potensinya bengkak lagi gitu kan ya. Nah itulah yang saya khawatirkan kalau seandainya BBM ini kemarin tuh nggak jadi naik gitu ya. Ada faktor resiko di mana kita bakal masuk ke jurang resesi yang sama dengan potensi krisis 97-98 itu akan terulang gitu loh. Walaupun dalam kasat mata kita, dalam hitung-hitungan kita, ya itu kan belum tentu bisa terjadi. Ya memang iya gitu kan. Masa iya sih itu bakal terjadi masa yang akan datang? Tapi ada ini kan ya, potensi, saya bilang ini potensi, ini ekspektasi. Ini hitung-hitungan ekonom gitu kan ya. Jadi kalau misalkan sarannya apa? Selangkah pun, sejengkal pun jangan mendekati potensi itu. Kalau kami sih seperti itu, kalau saya sih seperti itu. Kalau saya di dalam pembuat kebijakan, saya akan bilang, saya nggak akan pernah ngambil posisi untuk tetap membiarkan subsidi sebanyak-banyaknya, nggak dinaikin. Kenapa? Ini sama aja menggiring kita pada potensi krisis 97-98. Ini lebih parah semuanya. Ini bisa lebih parah gitu loh. Kenapa? Negara lain udah ngalamin. Betul. Ya kan? Pertumbuhan ekonominya udah negatif, baik di Amerika maupun di Eropa. Mereka udah masuk resesi, bahkan musim dingin ini mereka nggak tahu nih untuk manaskan badannya mereka seperti apa. Masa kita harus berhadapan dengan kondisi yang sama? Bukan masalah cuacanya ya, tapi masalahnya adalah bagaimana kita mengimbangin pembiayaan itu tadi untuk subsidi yang tidak terukur itu tadi loh. Itu yang paling bahaya. Nah, bahasa-bahasa kayak gini mungkin kalau yang awam agak susah untuk memahaminya, tetapi saya coba udah menggambarkan bagaimana sih potensi krisis atau resesi kalau seandainya BBM itu dinaikkan dengan gaya-gaya bahasa yang lebih sederhana itu tadi lah. Bang, kalau misalnya perang Rusia dan Ukraina masih terus berlanjut begitu ya, nggak ada menemukan jalan damai, kemudian memang pengaruh terhadap harga minyak dunia yang tinggi, apakah jadinya selanjutnya ini harga BBM kita juga akan terpengaruh dan ada penyesuaian lagi Bang selanjutnya? Oke. Ya, kemungkinan tuh ada memang. Jadi gini ya, jadi gini. Aduh. Jadi gini nih, kalau harga minyak dunia berada sekarang di kisaran katakanlah 80 hingga 100 US dollar per barel. Kalau kita berasumsi sampai tutup tahun bisa di situ aja, ini bagus sebenarnya. Artinya kemungkinan penyesuaian lagi sudah tidak ada. Tapi kalau seandainya ini naik di atas 100, katakanlah bergerak dari 100 ke 140 US dollar per barel, ini ada loh. Ekonomi-ekonomi yang memperkirakan ini harga bisa sampai ke sana. Nah kalau sampai ke sana bakal dinaikin lagi. Itu hitungan kita. Jadi sebelum kita dengarkan bagaimana
kenaikan cash flow negara ini terhadap persoalan minyak ini sekarang telah hadir bersama kita Pak Doni Brilianto Iya. ya dari Pertamina. Kita langsung Pertamina. persilakan Kami Mas Freddy. persilakan kepada Bapak Doni Brilianto. Wah ini luar biasa Ini ini. kita tunggu-tunggu dari tadi nih Bang Munir. Selamat sore Pak Doni. Alhamdulillah, Silakan langsung duduk saja. Alhamdulillah. Ini luar biasa. Alhamdulillah. Luar biasa ini udah kita tunggu-tunggu dari tadi kehadirannya Pak Bukan, Doni. bukan ditunggu karena apa? Jangan nanti pula karena naik BBM ataupun penyesuaian harga BBM baru kami dipanggil. Arti kami udah rindu juga lah lama. Kamu Mau berkomur juga lah gitu jangan. Bang Munir ya. Karena kenapa? Di lokasi Markombur ini semua boleh dibincangkan. Tapi sekali-sekali jangan terjadi penghujatan. Kan Oke, itu. Tak boleh mantap, ada hujan mantap. penghujat. Kita untuk menyelesaikan masalah, solusi yang terindah, apapun kata orang silakan. Silakan. Itu hak, tapi kami menciptakan solusi yang terbaik untuk kebersamaan kita. Oke, Itu baik. dia. Nah, kita langsung aja kayaknya ya Ah Bang iya, Munir ya. tapi sebentar. Apa itu? Ada pantun. Boleh, boleh itu yang sebenarnya Ini ditunggu bukan Bang apa Munir. ya? Terus terang. Oh, kok temen pakai contekan? Bukan contekan, nggak ada. Cuman saya baca nama Pak Doni dulu siapa, kan gitu. Oke, baik. Gimana Kalau pantunnya? hendak membeli kue ini, ambil kue ini si batang asparagus katanya. Inilah dia Pak Doni, walaupun terlambat tapi stamina dan fisik tetap bagus. Amin. Siap untuk bertempur. Siap untuk bertempur. Oke. Apalagi terkait dengan penyesuaian ini kan Iya, makin betul. makin ini ya kayaknya sengit pertempurannya gitu Jadi Bang ini Munir ya. yang paling tahu nih, apalagi Pak Doni ini adalah sales area manager Pertamina, retail Medan. Ini luar biasa ya kan. Jadi mau kutanya ini. Boleh ada kalau gitu Bang Munir silakan tanya. Pak, mohon izin. Siap. Kemarin itu kan naik minyak dadakan. Tengah hari. Saat kita lagi pusing-pusing, santai pas jam makan siang naik. Sehingga pihak SPBU pun kalang kabut. Terpaksa status quo dulu beberapa saat. Karena mau menetapkan Harga baru ya. di counternya itu kan ada kan. Di apa namanya? Dispenser. Dispensernya kan ada harga. Takut nanti hitungannya salah, yang rugi siapa bilang? Pramusajinya yang rugi. Jadi roboh. Hitung-hitungannya Bapak Bro. Kan itu kan. Iya. Nah, jadi gimana ini Pak? Kalau pada saat itu sehingga membuat apakah dapat diselesaikan tentang keterlambat stagnasi ini? Kan sempat stagnasi sementara. Baik, terima kasih Bang. Jadi sebenarnya penyesuaian harga BBM di SPBU itu bukan hal yang baru. Iya. Jadi zaman tahun 80-an ketika Pertamina ditunjuk sebagai pelaksana atau operator pendistribusian BBM di negara kita ini memang penyesuaian harga sudah biasa terjadi. Ya, salah satunya tadi saya dengar juga waktu saya mengarah sini, Bang siapa? Bang Gunawan. Mohon izin, salam kenal juga Bang. Jadi sudah disampaikan juga bahwa kan yang namanya fluktuasi ICP atau International Crude Price ini sering terjadi. Karena pemicunya bukan hanya di lokal kita, tapi kondisi global ekonomi internasional inilah yang menjadi pemicunya salah satunya. Jadi ketika terjadi penyesuaian harga atau keputusan penyesuaian harga dari pemerintah, itu memang di SPBU akan dilakukan penyesuaian terhadap display dispenser, terhadap harganya tentu saja. Kemudian yang kedua adalah penyesuaian harga di display totem. Atau kalau kita lihat yang tugu besar itu di depan SPBU. Nah, karena itu kan merupakan informasi awal yang akan diberikan kepada konsumen atau masyarakat yang akan membeli BBM di SPBU. Nah, makanya akan dilakukan penyesuaian secepat mungkin. Nah, kalau yang terjadi kemarin itu memang luar biasa. Jadi begitu, kami pun kondisinya sedang dalam kondisi satgas, itu adalah perintah dari Direktur Utama untuk melakukan satgas bersama-sama dengan Hiswana Migas sebagai organisasi kemitraan kita dan juga bersama dengan jajaran Polda. Karena kami beberapa waktu yang lalu juga sudah melakukan audiensi kedua kalinya dengan Pak Kapolda beserta jajaran dan kami sepakati dari tanggal 29 Agustus 2022 kami sudah punya satgas bersama. Nah, jadi kemarin dalam kurun waktu setengah jam kami memang diminta untuk langsung melakukan penyesuaian, termasuk juga melakukan perhitungan stok. Karena tentunya stok yang ada di dalam tangki pendam SPBU ini masih menggunakan stok lama gitu ya. Jadi harus dilakukan rekonsiliasi
membuat berita acara stok supaya nanti di akhir bulan akan dihitung kembali penyesuaian stoknya sesuai dengan penyesuaian harga gitu. Karena semalam sampai saya lihat itu ada sebangsa pipa, tapi entah dikasih pasta apa, diturunkan, terus warnanya itu ketahuan. Betul. Wah, itu apa sih? Kan ada sebangsa pasta. Betul. Kemudian satu lagi Bang, yang menjadi pertanyaan kami, yang menjadi katakanlah ya bukan pertanyaan kami ya, mungkin kepada masyarakat semuanya lah bertanya kan. Apakah memang pemerintah menetapkan harga minyak ini ataupun penyesuaian harga minyak ini adalah indikatornya dari Pertamina atas informasi atau sebagaimana tadi subsidi BBM yang terlalu tinggi atau gimana? Kemudian saya tanya kepada Pertamina ini sendiri, kalau tadi pengamat ekonominya udah menjawab, ini Pertaminanya. Kalaupun disesuaikan harga, apakah subsidi yang dilakukan pemerintah toh ada atau tidak ada lagi? Nah, ini dia. Jadi kan perlu kita ketahui. Bang Doni jangan tertekan ya, Bang Munir emang kayak gitu. Bukan, enggak ada. Pak Doni gini aja kenapa? Udah paham ya? Alah, kecil aja. Oke, silakan. Siap, izin menjawab. Iya, siap. Bang Gunawan juga nanti bisa menambahkan. Jadi pada prinsipnya kembali ke kebijakan pemerintah bahwa BBM jenis solar itu adalah BBM yang disubsidi. Sementara BBM jenis Pertalite adalah yang diberikan penugasan. Artinya di sana ada uang pemerintah gitu kan untuk memberikan subsidi sehingga harganya tidak menjadi harga keekonomian dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat ya untuk kriteria tertentu sehingga perekonomian ini bisa berjalan dengan baik. Nah, yang terjadi di tahun 2022 ketika harga, kita langsung aja lah ya, ketika harga minyak dunianya naik sebegitu tinggi, Pertamina sebagai operator yang ditunjuk kan pasti akan menghitung berapa harga beli, kemudian berapa marginnya, dan berapa harga jualnya. Nah, ketika harga belinya sudah sebegitu tinggi, sementara harga jual kita juga harus menyesuaikan, nggak mungkin lebih rendah daripada harga belinya. Di mana marginnya? Nah, ketika kami sebagai operator, istilahnya kita melaporlah ke bohirnya bahwa ini sudah tidak kuat nih kita. Artinya kalau dibiarkan kondisi seperti ini, ya karena memang Pertamina ini sebagai BUMN yang 100% atau 100% sahamnya dimiliki oleh negara, ya kita ngadulah ke negara. Bahwa kami sudah, kalau dengan kondisi seperti ini terus kami tidak sanggup lagi. Mungkin pertengahan tahun 2022 ini Pertamina sudah nggak bisa jualan lagi. Jadi, nah itulah kenapa pada saat bulan April ada penyesuaian Pertamax ya, terutama untuk penyesuaian yang awal itu adalah penyesuaian untuk bahan bakar minyak yang non subsidi. Nah, itu dilakukan pelan-pelan gitu ya supaya tidak menimbulkan polemik dan tidak menimbulkan chaos di masyarakat. Karena kita tahu masyarakat yang menikmati bahan bakar minyak yang non subsidi ini kan quote and quote yang memang mampu, dirasakan mampu. Nah, itulah awal penyesuaian. Nah, tapi dengan kondisi yang terus-menerus seperti ini tentunya dengan kuota juga yang sudah ditetapkan oleh BPH Migas, itu Pertamina juga harus menyampaikan bahwa sampai bulan Agustus saja itu serapan dari solar, ya, kuota solar yang diberikan atau yang telah ditetapkan oleh BPH Migas dan juga Pertalite itu serapannya hampir 80%. Artinya kita juga harus menyadari bahwa dengan dilepasnya level PPKM level 4 di awal tahun 2022 itu recovery ekonomi luar biasa, quantum leap-nya luar biasa, ya melebihi prediksi yang telah dibuat, sehingga kuotanya pun diprediksi tidak akan mencukupi sampai di Desember. Artinya dengan kondisi seperti itu, mau tidak mau pemerintah melalui Kementerian Keuangan harus menghitung kembali nih, kira-kira besaran subsidinya berapa banyak untuk kuota yang akan ditambah. Kalau ngikutin subsidinya mengikuti dengan harga
harga minyak sekarang nggak akan sanggup. Luar biasa. Oke, baik. Langsung video mau langsung ke Bang Doni ya. Enggak. Mungkin karena waktu kita hampir Oh, iya, menipis. iya, iya. Karena ini Enggak, kan aku sekarang aja mau ngomong sedikit. Luar biasa. Nggak salah Pertamina milih Bang Doni jadi pedagang. Sales kan pedagang. Bagaimana masalah marketingnya? Ini luar biasa. ini. Bang Doni, berarti sekarang sudah aplikasi My Pertamina ini sudah mulai diterapkan begitu di masyarakat untuk membeli BBM bagi masyarakat yang layak untuk membelinya Iya. begitu. Nah, mungkin masih banyak masyarakat yang belum tahu, belum paham bagaimana sih untuk caranya mendaftar di aplikasi My Pertamina biar jadi edukasi juga untuk masyarakat. Baik, terima Tapi kasih. sebelumnya satu lagi Bang. Siap. Berkaitan My Pertamina. Ya, Dengan disesuaikan apakah My Pertamina itu diperlukan lagi atau tidak? sangat diperlukan. Sangat Kan diperlukan. Sangat perlu, diperlukan. kan? Ya, Oke, jadi baik. Jangan mindset masyarakat yang salah kan gitu. betul. Jadi Sekalian di info ya Bang, apa saja yang perlu disiapkan untuk mendaftar di subsidi My Pertamina? ya, jadi saya jawab dulu. Terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi memang tadinya saya mau pesan sponsor juga nih. Ya. Tapi karena udah ditanyain duluan jadi saya jawab. Jadi peran Pertamina sangat krusial untuk bisa membantu pemerintah memastikan bahwa subsidi yang diberikan untuk BBM solar dan Pertalite ini adalah tepat sasaran. Iya. Dengan cara apa? Kami sudah punya platform digital yaitu My Pertamina yang bisa dimanfaatkan oleh konsumen untuk mendaftarkan kendaraannya. Jadi saat ini adalah tahapannya pendaftaran. Sampai Tidak- tanggal berapa? Itu terus, Terus. masih terus. Oke. Jadi caranya ada 3. Yang pertama dengan masuk ke website kami di subsiditepat mypertamina.com atau datang ke SPBU terdekat untuk bisa dibantu oleh petugas registrasi di posko offline. Ya, yang ketiga bisa juga dengan men-scan barcode yang ada di flyer yang setiap hari akan dibagikan oleh operator di SPBU. Ya, nanti biasanya kan kadang-kadang dengan keterbatasan waktu, kadang-kadang konsumen ini malas keluar dari mobil. Nah, kami mempermudah itu dengan membagikan flyer. Nanti di ujung kanan bawah itu ada barcode yang bisa di-scan. Nah, nanti akan bisa langsung masuk ke linknya ya untuk bisa mendaftarkan. Apa saja yang dibutuhkan? Nanti ada fotokopi STNK, fotokopi KTP atau ID. Kemudian nanti dibutuhkan juga foto kendaraan yang jelas dari tampak depan dan samping. Oke. Nah, ketika itu sudah di submit dan lengkap, itu nanti akan diverifikasi oleh pemerintah. Nah, ini yang penting. Jadi jangan sampai masyarakat salah menilai bahwa yang memverifikasi itu adalah Pertamina. Oh, tapi pemerintah. Pemerintah melalui verifikator yang telah ditunjuk. Jadi nanti akan di feedback kembali ke applier atau yang mendaftarkan. Apabila dinyatakan layak oleh verifikator, mereka akan mendapatkan QR code. Oke. Nah, QR code inilah yang nantinya akan dibawa oleh konsumen untuk bisa membeli BBM. Tapi saat ini belum. Oke, Bang. Ya, saat ini masih tahap pendaftaran dan hanya roda 4. Hanya roda 4. Ya, Oke. roda 2 belum. Oke, baik. Ya. Saya mungkin Oke, langsung ke Bang sebentar. Gunawan. Hanya roda 4, apakah ada spesifikasi lain misalnya keluaran tahun sekian? Singkat saja mungkin Bang. Nah, itu belum. Belum ya? ada. Ya, itu domainnya pemerintah. Oke, Kalau baik. Pertamina pokoknya disuruh disuruh pemerintah A, disuruh B, Ikut B. aja. Jalan ya. aja. Jalan Oke. aja. Terakhir ke Bang siap. Gunawan Benjamin, singkat saja Bang. Ini mungkin ya sudah BBM sudah naik, sudah ada penyesuaian harga, begitu kita sebagai masyarakat mau tidak mau terima gitu. Manajemen keuangan Bang untuk kondisi saat ini bagi masyarakat, dia ekonomi masih sulit, harga kebutuhan pokok naik. Seperti apa sebaiknya manajemen keuangan kita? Iya, jadi memang kalau misalkan bicara manajemen keuangannya sih pasti masyarakat pada dasarnya tuh akan memenuhi kebutuhan untuk bahan pokoknya dulu ya, bahan pangannya. Nah, salah satu kemungkinan yang paling besar itu memang tetap konsumsi BBM tetap jalan. Saya sih mengharapkan yang masyarakat menengah ke atas ini manajemen keuangannya jangan juga ngirit-ngirit banget dengan cara apa memanipulasi pembelian BBM di Pertaminanya gitu loh. Ya kan bisa aja kan. Kendaraan roda 4, wah nggak boleh beli BBM subsidi, ya kan? Dia masuk motor, dia isi Pertalite, dia masuk rumah, dia setor tuh ke mobilnya. Iya, Kan? oke. Bisa aja. Manajemen keuangan itu sih bukan manajemen keuangan yang kita harapin gitu ya. Tapi coba deh kita berpikirnya bahwasanya buat masyarakat yang mungkin mendapatkan bantuan sosial, baiknya bantuan sosial itu digunakan sepenuhnya untuk kebutuhan sehari-hari, Sehari-hari. fundamental. Oke. Kalau bisa rokok dihilangkan. Oke, gitu jangan kan ya. merokok. Ya, Buat Bang yang menengah Munir. ke atas ya jangan cobalah buat manajemen keuangan yang sifatnya tuh ngakalin ya. Oke, Ya, baik, jadi baik. berhemat boleh, tapi jangan juga menyusahkan masyarakat yang kelas lainnya itu Oke, sih. baik. Dari Bang Doni singkat saja. Ya, jadi pada prinsipnya
masyarakat nggak usah khawatir bahwa tentunya BBM solar dan Pertalite masih bisa dinikmati. Ya, yang penting sekarang bagaimana masyarakat dan konsumen ini paham bahwa sekarang harus mendaftarkan kendaraannya, terutama yang merasa memang berhak untuk menikmati BBM jenis solar dan Pertalite. Jangan sampai tidak mendaftar nanti dinikmati oleh yang tidak berhak. Iya. Nah ini yang paling penting. Ya, dan kami sebagai operator yang ditunjuk oleh pemerintah siap untuk melayani masyarakat dengan sepenuh hati. Ya, jadi apapun alasannya, jangan sampai masyarakat tidak bisa dilayani dengan baik. Jadi tinggal datang aja ke SPBU. Jadi Terima intinya kalau baik katakan baik, jangan mengusir sampai mengalau. Walaupun BBM saat ini naik, tapi masyarakat tak perlu galau. Oke, baik, siap. Makasih Bang Doni, terima kasih. Bang Doni Jamil, terima kasih. Bang Ivan, langsung saja Bang, udah pusing kepala Ivan. Oke, come on. Pandang